Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kenalkan kami adalah mahasiswa program studi S1 PJJ Manajemen dari Universitas Siber Asia kelas MJ110 dengan dosen pengampu Bapak Catur Nugroho. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama Ajitia Prabowanto, saya sendiri. Yang kedua Asifa Arda Khairani. Yang ketiga Pramesti Nisva Sohasa. Dan yang keempat Septian Kristianto. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil pengembangan sistem yang kami beri nama Sepakat, atau Sistem Peminjaman Kendaraan Terpadu. Sistem ini dirancang khusus untuk mempermudah monitoring peminjaman kendaraan dinas pada KPP Madya 2 Semarang, serta untuk meningkatkan literasi digital pegawai KPP Madya 2 Semarang. Presentasi ini kami sampaikan dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah ICT Literacy. Next. Berdasarkan pengamatan kami, saat ini proses peminjaman kendaraan dinas operasional pada KPP Madya 2 Semarang masih dilakukan secara manual dengan pencatatan menggunakan buku atau lembar permohonan tertulis. Sistem manual ini menimbulkan beberapa kendala yang cukup signifikan, yaitu pertama, sering terjadi keterlambatan dalam proses persetujuan karena dokumen harus beredar dari satu pihak ke pihak lain. Kedua, data ketersediaan kendaraan tidak dapat dipantau secara real-time, sehingga menyulitkan pegawai untuk mengetahui kendaraan mana yang sedang tersedia. Ketiga, sistem manual ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih jadwal penggunaan kendaraan karena tidak ada sinkronisasi data yang terintegrasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami mengusulkan pengembangan aplikasi sederhana berbasis web yang dapat mengelola sistem peminjaman kendaraan dinas secara online. Pengembangan sistem Sepakat ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu pertama, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam peminjaman kendaraan dinas. Dengan sistem digital, proses persetujuan dapat dilakukan lebih cepat dan setiap orang dapat melihat status peminjaman secara transparan. Kedua, mengimplementasikan konsep ICT literacy melalui pengembangan solusi digital pada lingkungan kerja nyata. Yang ketiga, memberikan pengalaman praktis dalam merancang sistem informasi sederhana yang adaptif dan mudah digunakan oleh semua kalangan pegawai. Next. Kami memilih nama Sepakat bukan tanpa alasan. Nama ini memiliki filosofi yang mendalam. Makna pertama adalah kebersamaan dan kesepahaman. Aplikasi ini menggambarkan koordinasi yang rapi antara pengguna, admin, dan unit kendaraan. Makna kedua adalah terpadu. Aplikasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan sejalan dengan makna kesepakatan sebagai bentuk integrasi informasi yang menyeluruh. Makna ketiga, Sepakat melambangkan bahwa peminjaman dapat berjalan lancar tanpa benturan. Kita tahu bahwa peminjaman kendaraan sering melibatkan banyak pihak dan berpotensi konflik jadwal. Kata sepakat melambangkan bahwa semua proses dapat berjalan harmonis. Jadi, secara keseluruhan, aplikasi ini adalah wadah keselarasan, persetujuan bersama, dan integrasi layanan peminjaman kendaraan yang tertib, transparan, dan harmonis. Untuk pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Septian Kristianto. Waktu dan tempat kami persilakan. Untuk pembahasan berikutnya adalah mengenai pengembangan atau developing. Yang pertama mengenai database, kami memilih database MySQL, yang merupakan sistem manajemen database relasional yang paling populer di dunia. Bersifat open source serta gratis. MySQL digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data secara terstruktur. Data yang disimpan dalam bentuk tabel-tabel yang saling berrelasi. Hal ini mirip dengan spreadsheet Excel, tapi jauh lebih powerful dan efisien. Kemudian untuk bahasa pemrograman kami memilih bahasa PHP, yaitu Hypertext Preprocessor. Adalah bahasa pemrograman yang dirancang khusus untuk pengembangan web dan berjalan di sisi server. Ketika seseorang mengakses website berbasis PHP, maka server akan memproses kode PHP terlebih dahulu, lalu mengirimkan hasilnya. Jadi user tidak melihat kode PHP-nya, hanya hasil outputnya saja. Yang ketiga, kami memilih framework PHP yaitu CodeIgniter, yang merupakan framework PHP yang bersifat open source serta ringan. Dirancang untuk membantu developer membantu aplikasi
web dengan lebih cepat dan efisien. Dengan menggunakan pola model view controller yang memisahkan logika aplikasi, presentasi, dan data. Hal ini akan membuat kode lebih terorganisir dan mudah di-maintenance. Kode ini cocok untuk proyek web skala kecil hingga menengah, terutama jika membutuhkan framework yang simpel, cepat, dan tidak terlalu kompleks. Ini adalah tampilan login page dari aplikasi Sepakat, di mana di sini ada menu untuk input yaitu username dan password, serta menu remember me, agar tidak perlu untuk login beberapa kali. Di sini kami memiliki dua status user, yaitu yang pertama user admin, yaitu pegawai pada subbagian umum dan seksi PKD yang bertugas melakukan approval, peminjaman mobil, dan pengaturan user aplikasi. Kemudian yang kedua adalah status user biasa, yaitu pegawai non-admin yang hanya memiliki akses input dan melihat daftar peminjaman mobil. Kemudian kita bergeser ke halaman homepage. Di sini akan ada dua halaman homepage, yaitu halaman homepage untuk admin, adalah list reservasi, dan halaman homepage untuk user, yaitu list daftar pemesanan mobil. Di sini ada beberapa fitur pada homepage. Yang pertama, fitur update password yang digunakan oleh user untuk melakukan update atau reset password. Yang kedua adalah menu buat pemesanan yang digunakan untuk user untuk input permohonan peminjaman kendaraan dinas. Terus list pemesanan yang digunakan oleh user untuk memantau permohonan dan ketersediaan kendaraan dinas. Untuk admin akan ada tambahan dua menu lagi, yaitu link menu persetujuan pemesanan yang digunakan oleh admin untuk melakukan persetujuan peminjaman kendaraan dinas, dan menu manajemen user yang digunakan oleh admin untuk melakukan manajemen user. Perbedaan user dan admin dapat dilihat pada toggle di gambar. Yang gambar besar ada 4 toggle, yaitu buat pemesanan, list pemesanan, persetujuan pemesanan, dan manajemen user, yang menandakan ini adalah homepage untuk admin. Sedangkan homepage untuk user seperti gambar di pojok kiri bawah, hanya ada dua menu, yaitu buat pemesanan dan list pemesanan. Untuk pembahasan berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mbak Asifa Arda Kairani. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan berikutnya adalah tentang tata cara untuk membuat pemesanan pada aplikasi Sepakat ini. Di sini ada tampilan menu peminjaman mobil dinas yang terdiri atas beberapa isian yang perlu diisi, yaitu yang pertama, pilih mobil dinas. Di sini untuk memilih mobil dinas yang ingin dipinjam. Kemudian yang kedua ada nama peminjam. Ini akan otomatis terisi sesuai dengan nama user. Kemudian yang ketiga ada seksi peminjam. Ini juga otomatis terisi sesuai seksi user. Selanjutnya ada tanggal peminjaman. Kemudian untuk tanggal peminjaman ini dibatasi maksimal tanggal peminjaman untuk 14 hari ke depan. Selanjutnya ada waktu mulai peminjaman, waktu selesai peminjaman, dan keterangan. Untuk keterangan ini biasanya diisi dengan keterangan kegiatan yang akan dilakukan sehubungan dengan peminjaman mobil dinas. Kemudian user dapat mengklik tombol daftar pada pojok kanan bawah. Next. Kemudian untuk melihat list pemesanan atau daftar peminjaman mobil, user bisa mengklik menu list pemesanan. Di sini ada beberapa informasi yang ditampilkan, yaitu yang pertama ada status, kemudian mobil dinasnya, kemudian nama peminjam, seksi peminjam, tanggal peminjaman, waktu mulai dan waktu selesai, kemudian keterangan. Untuk status sendiri ini terdiri dari beberapa keterangan. Yang pertama ada belum disetujui. Ini apabila peminjaman belum diproses oleh admin. Kemudian peminjaman disetujui, ini apabila peminjaman telah disetujui oleh admin dan kunci kendaraan diserahkan ke user. Yang ketiga ada status selesai, ini apabila peminjaman telah selesai dan kunci kendaraan sudah dikembalikan ke admin. Yang terakhir ada status batal apabila peminjaman ditolak oleh admin atau dibatalkan sesuai dengan permintaan user. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pramesti Niswaswekasa.
Baik, terima kasih Mbak Asifa. Selanjutnya adalah setelah membuat pemesanan, langkah selanjutnya adalah di menu persetujuan. Di sini terlihat tampilannya. Menu persetujuan memiliki tampilan yang sama dengan list pemesanan, namun ada tambahan kolom action dan dapat diklik proses. Untuk memunculkan halaman persetujuan, admin dapat melakukan perubahan data peminjaman dan memproses dengan memberikan status, yaitu ada 4 kategori. Yang pertama, batal, untuk membatalkan peminjaman. Yang kedua, abaikan, peminjaman belum diproses atau pilihannya default. Yang ketiga adalah setuju, melakukan persetujuan peminjaman dan melakukan penyerahan kunci. Dan yang terakhir adalah selesai, ketika kendaraan sudah selesai digunakan oleh user atau pengguna kendaraannya, kuncinya dikembalikan kepada admin. Begitu. Untuk selanjutnya, di sini ada juga menu manajemen user. Di menu manajemen user ini digunakan oleh admin untuk melakukan pengaturan user, di mana admin tersebut bisa yang pertama menambahkan user, yang kedua adalah mengedit atau mengubah data user, di mana dapat berupa perubahan level user, nama, username, jabatan, seksi, ataupun reset password user. Yang ketiga adalah melakukan delete atau menghapus user tersebut. Baik, demikian pemaparan materi sepakat atau sistem peminjaman kendaraan terpadu ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan mendapatkan feedback yang baik. Terima kasih dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.